dibacakan dalam terjemahan bahasa Manado. Jadi saya akan membacakan dalam bentuk terjemahan bahasa Manado, 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, waktu itu masuk 2 orang perempuan nakal menghadap raja, terus dorang berdiri di muka dia. Tu perempuan yang satu babilang raja, tuang raja yang mulia, kita dengan tu perempuan ini tinggal di satu rumah. Kong kita dah selahir anak waktu dia ada di rumah itu. Terus serta 3 hari habis kita selahir anak, ni perempuan lay selahir anak. Kong di rumah cuma torang 2, nyanda ada orang luar dah sama-sama dengan torang di dalam rumah. Waktu malam, ni perempuan pebai mati lantaran dia nyanda sengaja data tindis akang de pebai sampai mati. Kong waktu tengah malam, sementara tuang raja pelayan ini tidur, dia bangun terus ambil tu kita pebai dari sebelah kita, kong setidor tu kita pebai itu padia pekoi. Habis itu, tu dia pebai yang so mati itu, dia setidor pa kita pekoi. DP esok pagi, waktu kita bangun for sebatoto tu kita pebai, kita lihat tu kita pebai so mati. Mars serta kita taruh kira bayi-bayi pa dia, kita lihat kalau itu bukan tu bayi yang kita dah selahir. Tu perempuan yang lain itu babilang, bukan begitu, kita pebai yang dah hidup kong ngana pebai yang so mati. Mar tu perempuan yang pertama lay babilang, nyanda begitu, ngana pebai yang so mati kong kita pebai yang dah hidup. Dorang 2 baku ambil begitu terus di muka raja. Kong raja babilang, tu satu ini babilang kita pe anak yang hidup ini kong ngana pe anak yang mati. Terus yang lain babilang, bukan begitu, ngana pe anak yang mati kong kita pe anak yang hidup. Habis itu raja babilang lay, ambe kamari kita pepeda. Terus raja seperintah, potong tu bayi yang hidup itu jadi 2. Terus kasih tu setengah pa yang satu, kong tu setengah lay kasih pa yang lain. Mar tu perempuan yang memang tu bayi yang hidup itu pe mama, dia timbul tu depe rasa kasihan pada depe bayi. So itu dia babilang pa raja, ya tuang raja, kasih jo tu bayi yang hidup itu pa dia, jangan bunuh tu bayi itu. Mar tu perempuan yang lain itu babilang, potong juga tu, supaya tu bayi nyanda for kita deng nyanda le for ngana. Mar tu raja babilang, jangan bunuh tu bayi itu, kasih jo tu bayi yang hidup itu pa dia, lantaran dia itu no tu bayi pe mama. Waktu seluruh orang Israel dengar tu keputusan yang raja da baking itu, dorang jadi takut pa raja, lantaran dorang lia kalau tu Allah pe hikmat ada pada pe hati for baking tu keadilan. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang di hari ini ada instruksi dari Badan Pekerja Majelis Sinode untuk di dalam tata ibadah ada unsur-unsur bahasa Manado. Karena itu yang saya bacakan tadi terjemahan bahasa Manado. Mesti baca baik-baik karena biar bahasa Manado lain kali kalau mau baca mau tak putar-putar tu lidah mau baca tuh. Karena itu mesti mengada terus di kalimat supaya DP kalimat tersampaikan dengan baik. Ada juga anjuran supaya khotbah di hari ini dalam bentuk bahasa Manado. Karena itu di dalam khotbah ini nantinya ada campur-campur DP bahasa Manado. Nyanda apa-apa Kang. Karena itu instruksi dari BPMS, torang mau baking serentak di Gemim ini hari Minggu ini. Torang pe pembacaan hari ini
di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Yang juga torang so dengar tadi DP tema hikmat Allah menuntun untuk bertindak benar. Saudara-saudara, kalau berbicara soal bapancuri, ini satu kenyataan yang ada pada orang semua di sekitar. Kan? Bicara pancuri. Kalau di torang bahasa Tontemboan, DP bahasa rombit. Kalau Tombulu apa? Sama. Oh, apa kalau Tombulu? Maremu. Waremu. Jadi kalau bahasa Tombulu, waremu, wakil ketua wilayah dah bilang, kan? Jadi berbicara rombit atau waremu atau bapancuri itu realita ternyata dari dulu sampai sekarang, dan kita rasa juga mau jadi realita sampai berikut. Termasuk pada orang pe kampung, pada orang pe jemaat. Kalau bicara bapancuri, orang mungkin masih ingat di 10 hukum ada itu satu hukum di antaranya yang mengatur soal itu. Ada yang masih ingat hukum ke berapa? Jangan bapancuri. Hukum ke-8. Toh? Jangan mencuri. Itu kalau mau bilang dalam bahasa hari-hari, jangan barombit. Toh? Nah inilah yang boleh orang baca dalam firman Tuhan ini. Di dalamnya bercerita tentang ada 2 orang perempuan sundal. Yang itu satu pancuri, itu satu pebai. Yang dorang hampir secara bersamaan melahirkan dorang pe anak masing-masing. Nah kalau bicara bapancuri, pada orang pe kehidupan ada banyak contoh-contoh atau jenis-jenis bapancuri. Kalau sekarang orang jadi dengar ada itu istilah pelakor. Toh? DP kepanjangan perebut laki orang. Toh? Itu kalau pelakor. Kalau perebut istri orang mau jadi apa DP kependekan itu? Siksa kan bilang istri, bagus jadi bini, jadi pebinor, perebut bini orang, kan? Nah, kalau bicara budel, kalau orang bapancuri budel, berarti mau jadi apa DP singkatan? Pedelor, jadi pedelor. Perebut budel orang. Kalau pedal pop, kalau pedal pop kau bang so eis itu, yang ada DP singkatan terus. Nah ketika orang baca ini, DP singkatan kalau boleh kita mau baking jadi penakor, perebut anak orang. Nah itu yang dilakukan oleh seorang perempuan yang juga dia termasuk di antara satu orang lagi, yaitu perempuan sundal. Jadi firman Tuhan yang orang baca sepanjang minggu ini bercerita tentang ada 2 orang perempuan sundal. Nah kalau perempuan sundal, DP bahasa hari-hari yang orang jemaah ngerti apa? Kalau perempuan sundal itu perempuan nakal. DP bahasa hari-hari yang orang lebih populer jadi dengar, ada tuh DP istilah orang Manado Jacumu tuh babunyi-babunyi tam, toh tam titik-titik, toh kalau pendeta Evan Mucumu terlalu kasar, toh Kang. Jadi pasti orang semua ngerti itu DP istilah bahasa hari-hari kalau dia bilang perempuan nakal. Pokoknya DP inti ini perempuan sundal artinya perempuan nakal. Ada 2 perempuan nakal yang masing-masing ada bayi, ada anak. Yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, dorang 2 ini tinggal di satu rumah. Sama-sama perempuan nakal, sama-sama ada bayi. Tu perempuan nakal yang satu lebe caparuni. So nakal kong pangbarombit. Nah dalam firman Tuhan ini mengisahkan atau menceritakan, tu perempuan sundal satu itu dia nak sengaja. Waktu tidur dia tatindis akang. DP bayi. Waktu tidur tatinis akang, akhirnya ini anak mati. Pas dia lihat DP tamang satu, dia sebaku tukar
tu bayi ini. Begitu DP cerita Kang yang tada baca di bahasa Manado tadi toh. Nah, ketika melihat hal itu, pas pagi-pagi itu perempuan sundal satu, pas dia mesti batoto ade. Nah, ini yang bahasa Manado pejago. Kalau di bahasa terjemahan lain kan ada tulis dalam bahasa yang lebih formal Kang, menete. Nah, kalau bahasa Manado, sementara sebatoto ade. Nah, itu. Sementara sebatoto ade, dia lia-lia. Rupa bukan tapi anak komang ini no. Pastikan secara orang tua, walaupun baru lahir, dia boleh mau dapat bedakan DP anak ini atau bukan. Sama dengan Bapak John dan Ibu Ria tuh baru ada anak. Biar le baru lahir, pasti semua dapat bedakan. Rupanya nggak ada DP kendis. Atau rupa DP muka lain. Itu juga yang dialami oleh perempuan yang satu. Dia bilang, rupa bukan tapi anak. Kong dia lihat somati ini anak. Dia mulai curiga. Ternyata ini perempuan sundal yang satu yang pangbarombit. Dia susah baku tukar. Akhirnya dorang baku ambe. Sampai di hadapan raja. Yaitu Raja Salomo. Kalau waktu itu saudara-saudara, belum stokasi yang ada istilah hukum tua, belum ada istilah bilang polsek, belum ada istilah bilang polres atau polda, belum ada timaleo, toh waktu itu. Kalau rupa sekarang paling subaku ambe, so lapor polisi. Tapi waktu itu aturan raja yang memutuskan. Nah di saat itu adalah kepemimpinan di zaman Raja Salomo. Salomo yang melihat ini dua perempuan yang baku ambe, kalau secara manusia itu mau pusing, mau sakit kepala. Karena apa? Karena tuh permasalahan yang dialami cukup rumit. Coba orang bayangkan perempuan nakal ada dua datang, 4 orang mau baku ambe. Raja, kenapa ini kita pe anak dia sopan juri? Tuh satu bilang, bukan katu, kita pe anak itu dia pangbadusta. Kong tu satu le bilang, ngana yang pangbadusta. Tu satu bilang, ngape anak yang somati, ngana yang sebaku tukar, pagi tapi anak. Nah itu yang terjadi di saat itu. Sampai akhirnya Raja Salomo yang dikatakan adalah raja yang penuh dengan hikmat. Dia mampu memutuskan secara luar biasa karena hikmat Tuhan. Sama dengan kita bilang tadi, kalau ini cuma karena manusia kepintaran, susah dia mau ambil keputusan. Mengapa susah? Karena di zaman itu, saudara-saudara, beda dengan kalau orang lihat di zaman sekarang. Mengapa beda? Pertama, kalau sekarang ada 2 orang baku ambil begitu DP anak, orang boleh memanfaatkan teknologi. Tes. Apa tuh 3 huruf itu? DNA. Tes DNA langsung dapat tahu. Toh? Atau kedua, manfaatkan teknologi. Kalau ada CCTV, Kang, lihat di CCTV. Kalau rupa sekarang kan so canggih, so ada CCTV toh di rumah. Oh iyo, dia ada sebaku tukar. Toh? Kalau sekarang tindakan-tindakan kriminal, kalau ada CCTV, boleh mau badusta. Kalau so tertangkap di CCTV, so boleh badusta. Yang ketiga, kalau sekarang biasanya kalau pas pelahir toh, mama atau papa atau oma atau opa langsung posting di FB. Welcome to the world, my baby. Toh begitu. Bapak John Lee dan Ibu Ria ada posting begitu toh. Kita berikut mau posting begitu. Kalau dulu belum ada FB, belum posting. Kalau dipostingkan FB, oh ini DP muka katu, betul. Orang pe anak pe muka yang model begini. Dulu belum ada FB, Raja Salomo belum ada FB, ini 2 perempuan belum ada FB, belum ada posting-posting. Kalau sekarang kan kurang di dalam toilet, orang nak posting, kemana-kemana posting. Toh? Jadi dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi, tapi dulu waktu di zaman Salomo belum ada semua itu. Secara manusia sulit untuk memutuskan. Tapi karena hikmat yang Tuhan kasih pas Salomo, yang dia ambil satu barang, yaitu peda. Luar biasa ini Salomo hikmat. Salomo tes, dia bilang, ambil tu peda,
potong ini anak ini jadi dua, kong seberbagai padong dua supaya kelar tuh masalah. Padahal itu cuma mau tes. Ini kan cerita dari sekolah minggu kan, yang orang selalu dengar. Akhirnya itu ibu yang asli atau ibu kandung bilang pak raja, aduh kasihan, kalau mau bunuh ini anak mesti berbagi dua, kalau mau pikir itu sama dengan seberbagai cookies tuh. Karena itu ibu bilang, nya usah bunuh raja, kasih juga dia, biar kita yang mengalah. Sampai akhirnya raja dapat tahu, ibu yang kandung tidak mungkin membiarkan DP anak dibunuh di hadapannya. Toh, siapa tuh orang ibu-ibu suka mau lihat orang pe anak, kong raja potong tuh bayi, tak berbagi jadi dua. Itu luar biasa. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo mampu memutuskan dia untuk backing keputusan yang benar. Karena itu orang pe judul pembacaan di sepanjang minggu ini, orang pe tema hikmat Allah menuntun untuk bertindak benar. Jadi saudara-saudara, ketika membaca firman Tuhan di saat ini memberikan motivasi dalam kehidupan orang semua. Hal pertama yang boleh orang belajar di saat ini, orang belajar ada perempuan sundal, perempuan nakal, kong papancuri, pangrombit. Memotivasi orang semua, jangan orang jadi pangbarombit atau jaba apa wakil tadi? Warmu, Kang? Jangan jaba warmu. Dosa itu. So jelas-jelas atur di 10 hukum Tuhan, di hukum ke-8. Jangan mencuri. Yang kedua, di sini orang belajar ada perempuan sundal atau perempuan nakal. Ini juga satu realita dalam kehidupan orang. Kita waktu baking persiapan khutbah, kita cari data-data soal perempuan, data tentang realita perempuan-perempuan nakal pada orang pe provinsi. Pas kita lihat, dan kita sendiri malu dah baca. Kenapa? Karena ternyata pada orang pe daerah Sulawesi Utara ini termasuk salah satu daerah yang banyak PSK. Nah itu DP istilah lain kan kalau perempuan nakal, PSK, pekerja seks komersil. Di Sulawesi Utara ternyata banyak sekali PSK. Bahkan yang sangat memalukan, ada provinsi-provinsi luar yang pakai PSK dari orang pe daerah. Coba orang bayangkan itu. Provinsi luar booking PSK dari orang pe daerah. Kalau stoba impor cingke, orang mau bangga, kan? Beras keluar, orang mau bangga. Toh, mari ini ba impor PSK, aduh, bikin malu sekali. Karena di data pada orang pe daerah Sulawesi Utara ada ribuan ternyata PSK yang secara jelas terdata. Belum yang nyanda terdata secara jelas. Jadi ini menjadi motivasi pada orang semua. Peranan orang tua bagi orang pe anak-anak, orang perhatikan sejak kecil. Supaya besar orang kamari bukan menjadi PSK. Apakah orang tua bangga kalau kita pe anak jadi PSK? Orang pe anak jadi PSK pasti mau malu. Kan? Kalau dia jadi pengusaha, dia jadi guru, dia jadi pegawai swasta, pengusaha yang di desa-desa ada usaha-usaha kecil, orang mau bangga. Maka kalau jadi PSK, pasti orang akan sedih melihat realita itu. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan orang semua sebagai orang tua yang juga memiliki anak-anak, orang didik orang pe anak-anak, orang awasi pada orang supaya orang pe pergaulan ada di jalan yang benar. Hal yang kedua juga yang orang belajar di saat ini yaitu peran penting hikmat menghadapi situasi zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang orang sejelas-jelas dia baca di berita, dengar di berita-berita bahwa situasi pandemi secara signifikan naik. Bahkan anak-anak kecil sudah kena sekarang. Walaupun dong pe imun tubuh kuat.
Jadi ini jadi perhatian for orang semua orang tua. Jangan orang jaga sebiar terus orang pe anak-anak ke sana kemari, pagi, siang, sore, malam orang tua sunyak tahu anak ada di mana. Jangan sampai so terjadi dulu pada orang pe daerah baru orang mau menyesal. Ini kan so terjadi di daerah-daerah lain, provinsi lain, bahkan di Manado semulai terjadi. Karena itu jadi tanda awas buat orang minta hikmat, didik orang pe anak-anak, awasi orang pe anak-anak, supaya nyandak terkena dampak itu. Orang semua sudah baca sekarang tuh varian virus so lebih banyak. Varian Alpha dari Inggris, varian Beta dari Afrika. Biasa kalau Beta dari Ambon, toh? Ini Beta dari Afrika. Coba orang bayangkan nih virus pekerja. Biasa kalau Beta orang Ambon, toh? Orang Ambon. Mari ini Beta dari Afrika Selatan. Kemudian varian Delta dari India. Jadi ini memotivasi orang semua supaya orang sebagai orang tua memperhatikan orang keberadaan diri dan juga anak-anak kita. Karena itu, saudara-saudara, semoga firman Tuhan ini memberikan motivasi buat orang semua dalam menjalani kehidupan sepanjang minggu ini. Amin.